Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Administrasi Basis Data TIA akan menjelaskan perbandingan keamanan DB2 dan PostgreSQL. Next. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya pribadi Lina Gladys Dinda Putri, kemudian rekan saya Ananda Diamanta, Tikta Syafania Andristri, dan Levina Saharani Prabowo. Next. Yang pertama yakni pengertian mengenai DB2. DB2 sendiri merupakan produk manajemen data yang dikembangkan oleh IBM. DB2 merupakan server basis data relasional yang sangat fleksibel dalam mengelola data dalam jumlah yang besar dan dapat diakses oleh pengguna dengan intensitas yang tinggi. DB2 mendukung baik sistem logikal maupun fisikal untuk pengaturan data, membantu dalam identifikasi objek yang digunakan dalam pengembangan kode dan penyimpanan fisik data dalam database dan tablespace. Selain itu, DB2 juga dapat beradaptasi dengan model non-relasional seperti XML. Produk DB2 tersedia dalam beberapa edisi yang cocok untuk berbagai skenario pengimplementasian. Secara keseluruhan, DB2 merupakan solusi yang kuat untuk mengelola data dalam skenario-skenario yang memerlukan kapasitas besar seperti data transaksional, penelitian, dan kebutuhan data organisasi lainnya. Next. Selanjutnya, yakni pengertian PostgreSQL. PostgreSQL sendiri merupakan sistem manajemen database relasional open source yang sangat kuat dan fleksibel. PostgreSQL menonjol dalam mengelola data yang kompleks dan berukuran besar, menjadikannya pilihan utama bagi banyak organisasi. Database ini memiliki sejumlah fitur canggih seperti data integrity, asynchronous replication, logging mechanism, non-relational support, point-in-time recovery, procedural language, rule customization, save points, dan tablespace. PostgreSQL menggunakan model arsitektur client server yang memungkinkan klien untuk mengirim permintaan ke server PostgreSQL untuk memanipulasi data dengan dukungan bahasa SQL dan berbagai bahasa pemrograman populer lainnya. PostgreSQL cocok untuk sistem berskala besar yang membutuhkan manajemen data yang kuat dan efisien. Next. Dari dua pengertian tersebut, selanjutnya yakni penggunaan DB2 dan PostgreSQL. DB2 sendiri baik digunakan untuk memanajemen data dalam jumlah besar dan dapat diakses oleh pengguna dalam intensitas yang tinggi, sedangkan untuk PostgreSQL baik digunakan untuk mengelola data yang kompleks dan berukuran besar dan open source. Next. Kemudian saya Dikta Salvania Andrisi akan menjelaskan mengenai aspek autorisasi pada itu ataupun pada PostgreSQL. Bisa minta tolong next. Nah, pada autorisasi pada DB2 adalah memberikan atau membatasi hak akses pengguna ke objek-objek di dalam database seperti tabel, tampilan, ataupun prosedur. Kemudian, terdapat beberapa aspek penting di dalam autorisasi DB2 untuk menerapkan beberapa konsep kunci termasuk pengguna atau user untuk memiliki setiap identitas unik dan diberikan hak akses kepada mereka sesuai dengan perannya. Dan kemudian peran atau adalah kelompok hak akses yang memudahkan manajemen izin, terutama ketika mereka memiliki hak akses yang sama. Lalu terdapat hak akses juga berupa privilege yang memperbolehkan mereka untuk melakukan select, insert, ataupun update dan delete, serta objek database yang ada di dalamnya, termasuk tabel, tampilan, prosedur, indeks, dan lainnya, dengan izin terkait yang mengatur operasi yang dapat dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah skema, yaitu wadah logis untuk mengelompokkan dan mengatur hak akses objek terkait di dalam database. Kemudian di sini kami akan membandingkannya dengan PostgreSQL, yang mana di PostgreSQL sendiri terdapat 5 metode autentikasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah password authentication atau MD5 yang menggunakan
atau sandi berupa bentuk khas. Kemudian trust authentication, yaitu autentikasi minimal yang tidak disarankan untuk produksi. Lalu ada authentication yang bergantung pada identitas pengguna sistem operasi tanpa kata sandi, dan kemudian ada sertifikat authentication serta scrum authentication, yang mana pengguna dapat memilih metode yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan sistem mereka. Kemudian aspek autorisasi yang ada di dalam situ ataupun prosedur SQL, yaitu terdapat beberapa poin penting. Nah, di sini kami akan membandingkan aspek organisasinya di antara DB2 dan PostgreSQL. Nah, di aspek otorisasi sendiri, sama halnya dengan autentikasi, yang mana terbagi menjadi user, role privilege, dan objek identitas skema. Kemudian pada PostgreSQL, yaitu terdapat beberapa perbedaan yang mana ada di peran bawaan, seperti Postgres yang memiliki hak istimewa untuk mengolah data. Lalu ada prinsip plus privilege, yang mana prinsip keamanan penting memberikan izin sesuai kebutuhan untuk mengurangi risiko kebocoran data atau tindakan tidak sah. Dan terakhir ada grant dan revoke, yang mana grant untuk memberikan izin dan revoke untuk mencabut izin akses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan DB2 dan Postgre dari segi audit. Next. Untuk DB2 sendiri dari segi audit telah memiliki fitur audit facility di dalamnya yang dapat menghasilkan dan memelihara audit trail untuk serangkaian peristiwa database yang telah ditentukan. DB2 juga memiliki audit police yang dapat dibuat untuk tabel tertentu untuk menangkap semua aktivitas yang meningkatkan data yang ditangkap, tetapi dapat menciptakan kelebihan catatan audit yang perlu disimpan dalam SNF dataset. DB2 juga memiliki produk yang disebut DBARS atau DB2 Access Recording Service yang dapat digunakan untuk membuat laporan audit dari semua aktivitas DB2. Pada tingkat instans, fasilitas audit dapat dihentikan dan dimulai secara eksplisit dengan menggunakan perintah DB2 Audit Start dan DB2 Audit Stop untuk menghentikannya. Next. Untuk PostgreSQL tidak memiliki mekanisme audit bawaan yang setara dengan DB2, jadi kita memerlukan bantuan ekstensi dari pihak ketiga seperti PG Audit. Kita dapat menginstal extension PG Audit untuk mekanisme audit PostgreSQL. Nah, sama seperti DB2, PG Audit juga dapat mengawasi peristiwa seperti permintaan SQL, log masuk, dan aktivitas pengguna lainnya. Untuk query memasang PG Audit ke PostgreSQL dapat dilakukan dengan create extension PG Audit. Next. Dari segi enkripsi datanya, saya juga akan menjelaskan perbandingan DB2 dan PostgreSQL. Untuk DB2 sendiri menyediakan fitur enkripsi data yang disebut Transparent Data Encryption atau TDE yang dapat digunakan untuk mengenkripsi data pada level kolom atau tabel. Nah, TDE pada DB2 memerlukan lisensi khusus dan hanya tersedia pada edisi Enterprise Server Edition. Untuk mengaktifkan TDE pada DB2, pengguna perlu mengikuti beberapa langkah seperti membuka kunci enkripsi, yang kedua membuat wallet untuk menyimpan kunci enkripsi, dan yang terakhir mengaktifkan enkripsi pada tabel atau kolom yang diinginkan. Next. Untuk dari segi enkripsi datanya, PostgreSQL uh,
menawarkan enkripsi data dalam beberapa level, seperti enkripsi password, storage, dan enkripsi untuk kolom tertentu. PostgreSQL menyediakan fitur enkripsi data yang disebut pgcrypto yang dapat digunakan untuk mengenkripsi data pada level kolom atau tabel. pgcrypto pada PostgreSQL merupakan fitur bawaan dan tidak memerlukan lisensi khusus. Untuk mengaktifkan pgcrypto pada PostgreSQL, pengguna perlu mengikuti beberapa langkah berikut seperti mengaktifkan pgcrypto pada PostgreSQL, yang kedua membuat kunci enkripsi, dan yang terakhir menggunakan fungsi pgcrypto untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data pada tabel atau kolom yang diinginkan. Next. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perbandingan security dari DB2 dan juga PostgreSQL dari aspek firewall dan juga network security. Nah, untuk DB2 sendiri, DB2 ini memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi firewall rules dan mengontrol akses jaringan ke server basis data. DB2 memungkinkan pengguna mengkonfigurasi firewall rules menggunakan alat yang disebut DB2 set, yang memungkinkan penyesuaian pengaturan jaringan. Untuk komennya sendiri, seperti yang di bawah ini, yang pertama, contohnya dengan DB2 set, DB2com sama dengan TCP/IP. Komen ini itu digunakan untuk mengatur variabel lingkungan DB2com ke nilai TCP/IP sehingga memungkinkan koneksi melalui protokol TCP/IP. Untuk selanjutnya ada komen tujuannya untuk mengkonfigurasi sistem DB2 di standar yang digunakan oleh DB2 untuk koneksi ke TCP/IP. Dengan mengatur service name ke 50.000, dampaknya DB2 menurunkan permintaan dari port ini. Kemudian DB2 juga menyediakan opsi untuk mengenkripsi data di transit menggunakan SSL atau TLS. Pengguna dapat mengkonfigurasi SSL di DB2 untuk mengamankan koneksi data di jaringan. Contoh komennya ada di bawah ini. Dengan DB2 update, DBMCFG using SSL, SCCE name, port number disesuaikan dengan DB2. Kemudian selanjutnya untuk PostgreSQL ini menggunakan file pg_sba.conf untuk mengontrol akses berbasis alamat IP dan metode autentikasi. Untuk pengaturannya sendiri, contohnya ada di bawah sini. Saya jelaskan sedikit bahwa pengaturan yang ada di bawah sini itu adalah untuk mengizinkan ada pada alamat IP tertentu dengan metode autentikasi MD5. MD5 sendiri adalah suatu metode autentikasi yang mengharuskan sandi atau password saat mencoba mengakses database. Kemudian, PostgreSQL juga menunggu penggunaan SSL atau TLS untuk enkripsi data di transit. Contohnya, contoh aturan koneksinya ada di bawah sini dengan mengaktifkan SSL dengan aturan SSL sama dengan on. Kemudian di bawah sini adalah aturan untuk mengizinkan koneksi melalui SSL ke semua basis data dari alamat IP tertentu dengan metode autentikasi MD5. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya baik DB2 maupun PostgreSQL menyediakan enkripsi data, autentikasi yang kuat, dan kontrol otorisasi yang canggih. Pilihan antara kedua database ini tergantung pada kebutuhan spesifikasi proyek, preferensi dari developer, dan juga infrastruktur keamanan yang ada di organisasi. Dalam kedua kasus, konfigurasi yang tepat dan pembaruan keamanan yang rutin sangat penting untuk menjaga keamanan sistem database di jaringan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.